Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita ketemu dalam mata kuliah analisa perancangan sistem yang akan membahas tentang bagaimana outline atau isi dari tugas yang saya berikan untuk menyusun sebuah makalah dari sistem yang Anda tentukan sendiri berdasarkan pada kelompok yang sudah ditetapkan di awal. Bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengerjakan tugas ini. Dan mohon maaf, tadinya saya akan menjelaskan masalah tugas ini di minggu pertama atau di minggu lalu secara langsung dalam media Zoom. Tetapi karena memang pada saat itu saya juga ada kesibukan lain yang saya terlanjur saya tentukan, jadi saya lupa ya untuk membuat atau memberikan penyampaian materi secara langsung melalui media Zoom. Hari ini juga saya sampaikan bagaimana pelaksanaan atau pengerjaan tugas yang saya berikan dalam menyusun atau menganalisis sebuah sistem yang berdasarkan hasil rembukan kelompok Anda dalam melakukan tahap-tahap pengembangan sistem, terutama tahap analisis. Kemudian saya sampaikan ini dalam bentuk video, ya, karena kebetulan juga nanti saya akan gunakan untuk telekonferensi itu terakhir mungkin ya. Saya coba untuk terakhir, karena jatah saya sudah 3 kali, tinggal 1 kali lagi. Jadi saya akan coba saya pergunakan meeting Zoom-nya untuk minggu berikutnya. Jadi saya coba saya buat dalam bentuk rekaman, sama sebenarnya rekaman dari Zoom. Jadi saya akan menjelaskan langkah-langkah yang akan saya sampaikan. Adapun apa saja yang harus dikerjakan, ya, akan saya coba sampaikan sambil dijelaskan ya di sini. Adapun outline dari tugas yang saya sampaikan ini
akan coba saya gambarkan apa saja yang perlu dilakukan, ya, karena memang untuk mempermudah Anda membuat apa namanya, isi atau membuat makalah, isi dari makalah yang berdasarkan pada analisis sistem, ya. Itu akan saya coba sampaikan apa saja yang harus dilakukan. Saya tidak meminta terlalu banyak, ya, artinya saya tidak meminta sebuah makalah yang formal lah, di mana setiap laporan formal itu memiliki isi yang cukup lengkap, ya, dari mulai cover, kemudian pengesahan, kemudian kata pengantar, daftar isi, ya, kata pengantar, daftar isi, kemudian bab 1, bab 2, dan lain-lain, ya. Saya tidak meminta terlalu lengkap, ya, itu the point, tapi formal, saya katakan, ya, disebut formal, ya, sebenarnya formal karena Anda harus membuat apa namanya, makalah ini dengan baik dan benar, ya. Cuman outline-nya saya coba hanya ambil beberapa bab saja, atau mengambil bab-bab yang memang saya anggap cukup penting, yang penting-pentingnya atau intinya saja. Yang pertama, jilid, ya, jilid makalah, karena makalah ini harus menjelaskan tentang apa saja, apa yang dibahas, ya, apa yang dibahas, kemudian siapa yang mengerjakannya, gitu kan. Paling tidak di situ. Nah, jilid makalah ini, atau saya katakan cover, ya, covernya, untuk mempermudah penilaian sebenarnya, karena harus jelas siapa yang mengerjakan dan apa yang dikerjakan. Yang pertama itu apa ya, isinya judul makalah, judul dari makalah, judul dari isi makalah yang dibahas sesuai dengan kesepakatan semua kelompok, ya, terus kelompok, semua anggota. Ya. Kemudian yang kedua itu yang mengerjakan atau identitas yang mengerjakan. Identitas yang mengerjakan itu terdiri dari NRP, nama, kelas. NRP, nama, kelas. Oh, ya, itu identitasnya, jadi nggak terlalu banyak, ya, penting judul, kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah apa ya, fakultas dan prodi, ya, identitas di prodi, prodi dan fakultas.
Nah, ini yang utamanya, yang awal ya, bukan utama, yang jilid awal. Ini penting ya, tapi harus jangan lupa harus benar ya NRP-nya siapa, namanya, kelasnya harus jelas agar saya memudahkan penilaian akhirnya. Ya, jangan sampai NRP-nya salah. Ya. Kalaupun nama masih agak mending lah kalau misalkan namanya salah. Tapi kalau NRP salah udah parah, nanti nilainya mau masuk kemana ya. Diharapkan jangan sampai salah. Itu yang pertama ya. Kemudian ya, yang kedua ini tadi saya katakan saya tidak perlu sebuah makalah yang terlalu lengkap ya. Saya langsung masuk ke dalam pembahasan. Atau katakanlah apa ya, pembahasan itu saya sebut pembahasan atau isi apa namanya, sistem yang akan dianalisis. Nah, ini yang kedua adalah sistem yang akan dianalisis ya. Di sini isinya adalah pemaparan tentang sistem yang akan dibahas ya. Sistem yang akan dibahas sesuai dengan judul yang tadi ya, judul yang ini judul yang berdasarkan kesepakatan anggota ya, atau anggota kelompok. Ini menjelaskan tentang atau isi dari pembahasan ini adalah uraian atau pemaparan tentang sistem prosedur yang dilakukan berdasarkan hasil survei Anda di lapangan. Sistem ini harus membahas tentang tahapan yang dikerjakan dalam bentuk fungsi secara logik bukan fungsi logik, fungsi yang dijelaskan dalam bentuk kalimat. Jadi kalau misalkan dalam bentuk kalimat, apa sih tahapan yang dikerjakan dalam bentuk fungsi yang dijelaskan dalam bentuk kalimat. Misalkan begini,
Sistem ini berjudul dengan sistem pengelolaan data pegawai. Ya, misalkan seperti itu. Nah, itu dijelaskan dengan bentuk kalimat fungsi ini. Pengelolaan data pegawai ini merupakan sebuah aktivitas yang digunakan untuk atau yang dikerjakan untuk mengelola. Ya, mengelola itu mulai dari penangkapan data atau kemudian perekaman data, ya, kemudian juga retrieving data, kemudian juga apa namanya view data dan lain-lain. Ya. Adapun prosedur yang dilakukan untuk pengelolaan data ini itu berawal dari misalkan data di-capture berdasarkan pada formulir yang disampaikan kepada setiap pegawai yang berisi tentang identitas atau biodata secara lengkap mengenai pegawai tersebut. Setelah data itu ditangkap, kemudian dilakukan proses entry data gitu ya, dan seterusnya, kurang lebih seperti itu. Kemudian proses ini dilakukan berdasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan, yaitu seperti tadi, data disimpan misalnya di entry-nya di entry secara komputer, menggunakan komputer dengan menggunakan misalkan sebuah aplikasi tertentu. Ya, misalkan aplikasinya Word, aplikasinya Excel, aplikasinya Access, dan lain-lain lah. Atau mungkin ada aplikasi tertentu yang digunakan untuk pengelolaan data pegawai ini. Dan seterusnya. Ya. Anda paparkan sedemikian rupa, sejelas mungkin, ya, sehingga isi dari sistem yang dibahas akan memberikan gambaran yang jelas bagi yang membaca. Gitu. Ya. Kemudian pembaca yang mungkin adalah analis yang akan mengembangkan sistem tersebut untuk memberikan rekomendasi yang lebih baik bagi owners, pemilik sistem. Gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah memberikan gambaran, seperti kemarin saya sampaikan di contoh analisis, proses analisis yang saya berikan contohnya adalah pengembangan pengembangan atau proses analisis atau pengembangan untuk sistem penjualan barang secara eceran. Nah, kurang lebih seperti itulah, ya. Sistem ini misalkan bla 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 seperti itu. Anda tidak perlu persis sama dengan yang saya contohkan, karena itu saya membuat sebuah contoh sedetail mungkin. Yang pertama yang pentingnya, yang utamanya adalah Anda jelaskan paparannya dulu. Ya, nanti masalah adakah masalah yang harus diketahui atau tidak, ya itu tinggal Anda lakukan nanti ya. Jadi tidak perlu dituliskan di situnya. Atau mau dituliskan mangga, mau persis seperti itu silahkan. Kalau memang ternyata Anda melihat dari situ ada peluang, ada masalah yang memungkinkan untuk disampaikan. Jadi paparkan atau dalam bentuk narasi yang cukup panjang silahkan ya. Narasinya nggak terlalu panjang lah, paling juga 1 halaman maksimal dengan 2 spasi penulisan. Ya. Kemudian nanti baru dilakukan sebuah proses analisisnya. Jadi yang pertama di pembahasan ini sebenarnya adalah
isinya dulu lah, menjelaskan tentang isi, atau ini jangan pembahasan lah, apa ya, lebih tepatnya kasusnya ya, permasalahan, bukan permasalahan apa sih? Ya, karena kita belum tahu ada masalah kasusnya, kasus ya kasusnya lah gitu aja lah. Boleh sih kalimatnya yang tepatnya apa silakan lah, boleh Anda ganti, mau kasus boleh, atau misalkan prosedur sistem misalkan ya, kasus, atau misalkan eh, prosedur sistem yang dibahas. Ya, boleh seperti itu juga. Ya. Jadi aturan atau langkah-langkah tahapan. Nah, itu kurang lebih ya. Jadi Anda paparkan dulu seperti apa, ntar saya coba simpan dulu. Ya, saya coba simpan. Gitu ya. Jadi ini memberikan gambaran tentang sistemnya seperti apa, hanya sesuai dengan judul yang tadi disampaikan. Judulnya misalkan tentang uh, sistem informasi pengelolaan atau sistem informasi pengelolaan data pegawai di PT atau di perusahaan XXXX gitulah. Kalau memang Anda datanya tidak apa namanya, bukan data yang real, ya bukan berdasarkan survei langsung terhadap perusahaan, boleh Anda ganti namanya atau berikan nama uh, identitas unit analisisnya itu bebas ya. PT X, PT ABC, PT apa, atau misalkan PT angin ribut dan lain-lain. Nggak perlu disampaikan secara gamblang sesuai dengan nama perusahaannya. Apalagi kalau misalnya ini nama perusahaannya nggak mau dituliskan misalkan, itu kan lebih mudah. Nah, dari kasus yang ini, ya sudah paparan kasusnya sudah jelas, semua anggota harus memahami dengan baik. Ya. Maksud dari masalah ini atau sistem yang ini. Ya. Kemudian yang berikutnya, setelah kasusnya kita pahami dengan baik, misalnya analisis. Ya. Kita lakukan fase analisis. Nah, fase analisis itu kan ada 3 ya. Ya, ada 3, yaitu 1 survei masalah dan kesempatan. Nah, survei masalah dan kesempatan, survei masalah dan perencanaan proyek ya. Yang di awal tuh, proyek. Itu yang terdiri dari, yang kedua itu studi ya. Fase studi. Uh, fase studi apa ya? Fase studi lah. Fase dan saya lupa. Aduh, kok jadi lupa ya lengkapnya. Pokoknya fase studi lah. Fase studi dalam pengembangan sistem. Nah, kemudian yang perlu disampaikan di sini ada 2 yang saya sampaikan. 1 adalah analisis survei masalah dan kesempatan. Ya, survei masalah dan kesempatan. Ya, jadi pernyataan tentang apa masalahnya, apa masalahnya, dan apa peluangnya.
peluangnya. Ya, itu. Kemudian yang kedua itu penetapan batasan sistem atau lingkup sistem. Itu dua. Jadi kalau memang ada beberapa hal, ini Anda dicoba untuk membuat sebuah atau berimprovisasi lah, ngelamun. Kira-kira ini kalau sistem yang seperti ini yang sudah Anda pahami, itu masalah yang bisa ditemukan itu masalah tentang apa? Masalahnya apa? Hal-hal yang memungkinkan memunculkan sebuah masalah seperti apa? Kurang lebih seperti itu. Anda jangan berpikir bagaimana nanti, apakah ini sudah bisa diterapkan atau tidak, atau siapa yang membangunnya bisa apa tidak, atau siapa yang membangunnya memiliki kemampuan untuk mengembangkan atau tidak. Jangan berpikir ke sana. Ya, yang Anda pikirkan, ini kayaknya ada masalah nih kalau misalnya seperti ini, oh ini merepotkan lah. Ya misalkan apa namanya? Sistem pengolahan data pegawai, data capture-nya susah banget sih. Kalau minta kepada setiap pegawai, nah, misalkan data pegawai kalau memungkinkan misalkan jangan meminta biodata pegawai secara langsung, misalkan menggunakan form, tapi ambil dari data misalkan KTP misalkan, dari Dinas Kependudukan. Sekarang sudah zaman teknologi, misalkan zaman internet ya, koneksi atau jaringan komunikasi, data itu sudah semakin canggih ya. Misalkan gitu. Anda punya bayangan seperti itu, jadi nanti data nggak akan susah, nggak akan nggak akan eh, kesalahan penangkapan data, misalnya ada yang isinya nggak jelas nulisnya, ada yang nggak benar, ada yang nggak lengkap, bla bla segala macam. Nah kalau sekarang karena sudah sistemnya misalkan ektp, ya udah aja deh kita ngambil dari Dinas Kependudukan, ya Disduk, ya kita ambil datanya berdasarkan KTP, mungkin nggak. Nah hal-hal seperti itu kalau memang Anda memiliki sebuah kesempatan atau rekomendasi atau saran yang memungkinkan untuk ke sana, silakan Anda lakukan. Ya, jadi nggak usah berpikir terlalu sempit. Aduh nanti ini tidak mustahil untuk dilakukan, tidak mungkin untuk dikerjakan. Jangan berpikir di sana. Pokoknya ini menurut Anda, saya punya ide nih seperti ini. Silahkan ya, silahkan Anda sampaikan. Ya, pokoknya ada sesuatu yang merupakan sebuah analisis terhadap masalah. Artinya Anda mencoba mencari sesuatu yang memang itu akan menjadi satu masalah yang perlu dicari peluangnya. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua penetapan batasan sistem. Nah, ini tentang apa dibahasnya? Tadi tentang pengelolaan data pegawai. Pengelolaan data pegawai itu mulai dari mana gitu? Pengelolaan data pegawai misalkan ini mengelola atau menangkap data ya, atau kemudian melakukan proses entry data dari setiap data pegawai berdasarkan pada formulir biodata yang diisi di masing-masing pegawai untuk di eh, apa namanya? Dikelola dengan data yang benar gitu ya. Jadi kalau misalnya data pegawai itu isinya dikasih dalam formulir, lampirkan KTP-nya, lampirkan akte kelahiran, lampiran kartu keluarga misalkan. Nah, dengan adanya lampiran-lampiran dokumen itu, maka data akan relatif lebih akurat gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang proses pengelolaan data ini adalah proses pengelolaan data seperti itu. Ya, jadi input data yang diperlukan adalah data biodata pegawai, ya, kemudian data yang dilampiri dengan persyaratan KTP, KK, misalkan, ya, akte dan seterusnya. Ya, jadi hasil akhirnya adalah sebuah daftar pegawai yang sudah memiliki tingkat akurasi yang cukup baik. Misalkan itu, ya. Batasan nanti akan. Jadi kalau misalkan sekarang pada saat melakukan tahapan berikutnya,
untuk permodelan atau analisis terhadap current system itu akan mudah, akan sesuai dengan apa yang ditentukan dalam batasannya. Ya. Nah, di yang kedua yang tadi salah. Yang kedua ini adalah yang saya contohkan dulu di kasus. Satu permodelan, model sistem. Nah, permodelan sistem itu ada dua, data flow diagram dan flow dot prosedur. Gitu. Anda coba buatkan model sistemnya, karena langkah pertama itu model sistem. Anda buat sesuai dengan yang di situ, di sistemnya yang dibahas tadi tentang kasusnya. Kemudian Anda buat data flow diagram atau flowchart prosedur, mana yang Anda pahami lah. Salah satu boleh, dua-duanya juga boleh. Lebih baik dua-duanya, karena anggotanya cukup banyak lah. 2 orang atau 3 orang misalkan membahas tentang data prosedur, 3 orang berikutnya membahas tentang flowchart prosedur, data flow diagram. Kemudian yang keduanya adalah flowchart prosedur. Ya, Anda coba gambarkan dengan baik ya. Gunakan aplikasi yang sudah ada untuk membangun sebuah gambar data flow diagram atau flowchart. Ya, mau pakai Winmanga, mau pakai Visio juga boleh, atau ada lagi yang lain. Ya, boleh. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang kedua dari fase studi adalah analisis masalah dan peluang. Masalah dan peluang. Yang ketiganya adalah penetapan sasaran pengembangan. Nah, ini kalau data model data flow diagram ini ada dua ya. Untuk data flow diagram, untuk DFD itu penggambarannya ada konteks diagram dan dekomposisi diagram. Ya. Silahkan contohnya dibuka lagi yang kemarin yang sudah saya jelaskan ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau flowchart prosedur hanya satu ya. Kalau flowchart prosedur hanya satu, itu nyambung langsung. Ya. Kemudian analisis masalah dan peluang. Di situ Anda mencoba memberikan penjelasan secara lengkap tentang masalahnya yang dihadapi, kemudian dijabarkan kira-kira masalahnya seperti apa, peluangnya masalahnya seperti yang sudah dijelaskan di awal, ya. Kemudian gambaran detail masalahnya seperti apa, kemudian tentukan peluangnya. Ya, kemudian penetapan sasaran pengembangan sistem ini lebih mengarah kepada aplikasi sistem yang harus tersedia sesuai hasil analisis masalah, gitu ya. Jadi lebih lebih mengarah kepada aplikasi. Jadi kira-kira kalau masalahnya seperti itu, ya, contoh yang kemarin itu adalah barcode, misalkan menggunakan barcode. Nah, kalau pakai barcode berarti kan harus ada misalkan harus ada aplikasi yang dibangun atau hasil analisis masalah dan peluangnya, penggunaan untuk mempercepat penerapan atau penangkapan transaksi data, maka diperlukan sebuah barcode reader. Ya, salah satu solusi yang diambil. Nah, dengan barcode reader ini
proses penangkapan data, misalkan bisa menggunakan barcode yang ada dalam barangnya. Kemudian aplikasi yang diperlukannya adalah satu aplikasi yang digunakan untuk mengkoneksikan antara mesin barcode-nya, pembaca barcode reader dengan komputernya dengan aplikasinya. Gitulah, itu dianalisis masalah dan peluangnya. Kemudian di penetapan sasarannya ada aplikasi untuk membaca atau modul yang digunakan untuk membaca aplikasi barcode. Dan lain-lain, kurang lebih seperti itu. Jadi lebih mengarah kepada aplikasinya. Nah, itu yang di fase analisis. Nah, Anda coba buat seperti itu. Ya. Tidak terlalu sulit lah. Ya. Cara pembahasannya mah. Ya. Seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Kesimpulan. Kesimpulan itu isinya mengambil atau menjelaskan hasil analisis dengan membahas saran dan solusi yang telah didapat dari hasil analisis. Ya, gitu aja lah kesimpulannya, nggak usah terlalu panjang lah. Sarannya seperti apa, solusinya apa, atau solusi dulu baru saran lah. Solusi dan saran. Jadi nanti apa yang harus dikerjakan ya, oleh seorang sistem analis, kemudian disampaikan kepada pihak owners, pemilik sistem, agar pemilik sistem sedikit lebih mudah dengan memberikan gambaran simpulannya. Ya, jadi simpulannya akan relatif lebih mempermudah pemahaman bagi si user. Ya. Itu saja isinya. Kemudian beberapa aturan penulisan, aturan penulisan makalah, pengerjaan tugas lah, pengerjaan tugas. Satu, makalah ditulis dengan lengkap sesuai outline. Yang kedua, makalah diketik dengan atau dibuatlah makalah dibuat dengan menggunakan aplikasi editing naskah, misalkan password.
Visio untuk flowchartnya pakai Visio grafiknya ya, dan sebagainya lah, sesuai dengan kebutuhan lah, mungkin ada yang lainnya boleh. Kedua, penulisan mengikuti format karya ilmiah. Misalkan jenis huruf, time, new roman, romance, atau TRS, TNR, spasi 2, ukuran kertas 4, terus ukuran A4, terus nanti spasi huruf, jenis huruf, adalah segitulah kurang lebih. Margin lah misalkan, margin itu untuk top marginnya left 4 in, dan top in, right 3, bukan 4 in, banyak tuh ini, sentimeter, format kita ya sentimeter, kemudian bottom 3 cm. Itu kurang lebih lah ya. Ini paling juga berapa halaman lah, nggak terlalu banyak halamannya. Tapi paling tidak ini Anda dibiasakan untuk membuat makalah itu sesuai dengan aturan karya ilmiah kurang lebih ya. Jadi kalau misalkan Anda sudah terbiasa dengan ini, Anda tidak akan kesulitan ya. Walaupun ada beberapa katakanlah langkah-langkah lain yang sebenarnya perlu dipelajari lagi. Ya, itu kemudian kok situ tugas dikerjakan dengan koordinasi setiap anggota. Jadi semua anggota harus kebagian tugasnya, jangan ada yang nganggur. Ya, kalau misalkan ada yang nganggur nggak mau dikasih tugas, Anda laporkan ke saya diam-diam. Ya, tapi dia harus jujur, jangan menjatuhkan. Ya, bos ini nggak ada kerjanya, nggak mau kerja lah. Kalau misalkan ada hal lain, katakanlah bukan dia sebenarnya nggak mau kerja, tapi misalkan dia sakit atau misalkan memang tidak bisa terlibat ya karena misalkan waktunya mepet, misalkan. Ya oke, kalau seperti itu tolong Anda berikan dispensasi lah. Jadi yang penting harus ada kontribusinya lah. Ya. Anda bisa mengerjakan kontribusi masing-masing
apa namanya, masing-masing anggota ya tidak harus selalu tatap muka lah, bisa Anda melalui email, WA ya, atau bentuk lain, atau misalnya telepon segala macam, silahkan diskusikan hasilnya agar lebih baik ya. Kemudian kumpulkan waktu pengumpulan tugas minggu terakhir pertemuan sebelum UAS. Tugas bentuknya makalah, tidak perlu video. Tidak perlu video. Tidak perlu video. Dulu di awal ya, sebelumnya di awal saya pernah menyampaikan nanti tugasnya disampaikan dalam bentuk video, dikerjakan masing-masing untuk presentasi tiap orang ya, kemudian disampaikan dengan masing-masing apa namanya anggota itu mempresentasikan masing-masing bagian ya. Gitu. Kemudian ketujuh, laporan kinerja anggota kelompok. NRP, nama bagian tugas yang dikerjakan. Nah ini yang ketujuh ya, laporan kinerja anggota. Ya silahkan Anda buat sesuai dengan kesepakatan di awal sebenarnya. Ya, sebelum Anda mengerjakan itu silahkan bagi tugasnya masing-masing. Siapa yang mengerjakan apa, kemudian apa yang dikerjakan oleh siapa saja orang-orangnya, ya katakanlah misalnya satu bahasan atau satu bab, satu materi dikerjakan oleh 2 orang, misalkan atau 1 orang, ya atau misalkan katakanlah dikerjakan oleh 1 orang semuanya juga ya silakan laporkan seadanya. Ya. Nah ini ya dikumpulkannya dikumpulkan tugas terakhir sebelum UAS melalui email ya. Ke emailnya, aduh lupa saya. Ya aduh. Ya Isnal Nalha GN6 gmail.com. Nah, ke sini dan konfirmasi ketikan set. Nah, nggak bisa kecil ya. Konfirmasi ke WA. Udah. Konfirmasi di WAG. Ya. Jadi biar saya ingat lah. Jadi kalau misalkan nggak ada, bisa saya konfirmasi ulang. Ya. Jadi kalau misalnya Anda selesai sebelum pertemuan terakhir, di minggu terakhir pertemuan sebelum UAS, ya boleh saja nggak apa-apa, kirimkan konfirmasi ke saya. Tapi kalau misalkan ya perlu waktu yang sedikit lebih lama, silahkan Anda
kumpulkan batas akhirnya adalah itu. Ya berarti minggu terakhir itu berarti kalau misalkan hari kuliah hari Senin, ya. Nah itu minggu terakhir, ya. Tapi tidak harus Seninnya lah. Ya, hari Sabtunya juga boleh atau hari Minggunya, misalkan hari Senin berikutnya, ya misalkan Senin berikutnya tuh mulai UAS gitu. Ya berarti minggu sebelum hari Minggu, kalau Seninnya UAS berarti hari Minggu sebelum UAS itu. Ya, walaupun kuliahnya hari Senin atau kuliahnya hari Selasa atau Rabu dan lain-lain, ya. Jadi batas waktunya tetap minggu itu, ya. Pertemuan minggu itu di hari apa, ya. Itu bukan batas akhir, tapi di minggu pertemuan hari itu, pertemuan terakhir itu. Jadi kalau misalkan hari Senin ya tetap Sabtu atau Minggu. Yang hari Selasa bisa Sabtu atau Minggu. Ya, tidak harus pas di waktu hari kuliahnya saja. Tidak waktu pertemuan atau jadwal kuliah terakhirnya. Ya, tidak harus ke situ. Itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya dan bisa mengerjakan dengan baik. Ya, oh ya, tambahan, saya akan oh ya, satu lagi tambahan. Tugas is 8. Saya coba. Tugas masing-masing kelompok dikirim ke kelompok lain. Ya. Nah, ini tugas masing-masing kelompok itu dikirim juga ke kelompok lain ya. Masing-masing kelompok berarti memiliki sekian makalah. Ya, jadi ada 8 kelompok ya 8 makalah. Ya, nggak harus dalam bentuk hard copy lah. Pokoknya soft file juga akan lebih mudah. Ya, karena nanti begini, silahkan Anda baca-baca nantinya. Kemudian ujian akhir saya akan ambil salah satu yang cukup baik ya dalam pengerjaannya. Ya, jadi kalau misalnya sekarang katakanlah kelompok 1 saya ambil kasusnya ya sebagai ujian UAS berarti ya paling tidak masing-masing kelompok masing-masing anggota kelompok yang makalahnya dijadikan sebagai bahan UAS itu akan lebih menguntungkan, akan lebih memahami ya. Kemudian ya kalau yang lainnya tidak membaca ya otomatis nggak akan bisa apa-apa ya. Atau nggak akan pernah punya catatan seperti apa. Jadi kalau misalkan sekarang katakanlah Anda menggunakan apa namanya memiliki makalah punya orang lain, kemudian Anda sudah baca, Anda tahu ini tugas dari kelompok berapa dan lain-lain, Anda bisa jadikan sebagai bahan untuk acuan ujian. Ya, masalah pengerjaannya nanti seperti apa, soalnya seperti apa, tetapi saya akan jadikan salah satu atau mungkin 2 tugas itu sebagai apa namanya materi ujian ya. Cuman, nah yang akan saya lihat nanti yang sifatnya universal ya. Universal itu karena gini, saya mau mengajar analisa perancangan sistem ini bukan hanya satu kelas ya, tapi ada beberapa kelas yang lain. Nah, di dalam satu kelas mungkin tidak ada yang sama ya. Yang saya haruskan Anda tidak pernah sama antar satu kelompok dengan kelompok lain, tetapi dengan kelas lain itu akan sama. Nah, jadi saya bisa jadi ngambil kasusnya dari kelas A misalkan, itu sebagai bahan untuk ujian bagi semua kelas ya. Rugi dong kalau misalkan sekarang katakanlah kalau misalkan ujiannya dari kelas A, sementara kelas B misalkan tidak punya makalah itu ya. Ya kalau misalkan sekarang kebetulan seperti itu Anda bisa minta ya katakanlah seperti itu. Ya karena kalau misalkan Anda ngirim juga ke kelompok lain, ke kelas lain agak sedikit susah. Ya. Tapi ini belum final ya, tapi saya belum final ini seperti apa.
Nanti saya akan biasanya kalau seperti itu saya gabungkan karena soal itu cuma satu. Atau bisa jadi saya buat soalnya apa namanya lebih dari satu. Ada misalkan saya mengajar 4 kelas, ya 4 soal bisa jadi. Kalau yang dulu-dulu enggak, saya gunakan salah satu kasusnya. Ya, saya gunakan salah satu kasus yang umum lah. Artinya di kelas A ada, di kelas B ada, di kelas C ada, di kelas D ada, dan seterusnya. Ya, kalau misalnya kelas E juga, karena 4 A, B, C, D lah. Ya, ada 4 kelas. Ya, ambil dari itu mana yang lebih umum. Jadi pembahasan itu dikerjakan katakanlah di mana di kelas A dikerjakan, di kelas B dikerjakan, di kelas C dikerjakan, cuman bisa jadi kasus apa namanya perusahaan yang berbeda, tetapi sistemnya sama. Nah itu kurang lebih seperti itu, ya. Jadi kemungkinan saya akan ambil dua, nggak tahu di kelas mana. Yang pasti kalau dua saya akan ambil 2 kelas, ya. Satu kelas A, misalkan satunya kelas D atau kelas B atau lain-lain. Pokoknya 2 kelas yang berbeda, ya. Nah kebagian yang mana ya nanti tergantung nanti. Ya, tapi bagi yang misalkan saya mendapatkan tugas, kemudian tugas itu dijadikan sebagai soal, berarti kelompok itu akan lebih besar nilainya karena dia sudah menguasai. Nah, itu tidak dijadikan sebagai satu apa namanya kesulitan bagi Anda. Jangan Anda pikirkan masalah itu karena yang saya ambil adalah kasusnya. Ya, saya ambil kasusnya. Pertanyaannya seperti apa? Ya, belum tentu si kelompok yang mengerjakan itu juga bisa. Cuman dia tahu tentang sistemnya. Kalau tahu tentang sistem, Anda bisa baca lagi, baca aja dengan baik. Ya, kurang seperti itu. Tapi kalau misalkan katakanlah kelompok yang mengerjakannya bisa jadi lebih duluan sudah membaca, sudah lebih memahami. Tapi nggak jarang lah, ya. Nggak jarang apa namanya? Jarang lah yang misalkan dia benar-benar menguasai secara apa namanya 100%. Ya kadang-kadang uh, dia hanya membahas sedikit. Kalau misalkan dia tugasnya cuma membahas tentang bagian B, misalkan dia fokusnya di B, secara keseluruhan dia tidak tahu pasti. Mungkin kasusnya dipahami. Nah, itu kurang lebih apa namanya sama seperti Anda belajar telat 1 hari gitu lah dari yang memiliki kasusnya. Ya, jadi kalau misalkan sekarang apa namanya Anda merasa keberatan dengan itu, misalkan ya apa namanya ya nggak jangan jangan dijadikan sebagai apa namanya pemikiran yang berat ya karena yang pasti sama dengan Anda mendapatkan kasus dari saya, kamu pelajari, kemudian Anda pahami, kemudian Anda coba mengimplementasi. Nah, jawabnya kumaha gitulah. Tetapi di apa namanya di dalam pembahasan itu yang pasti adalah saya lebih mengarah kepada bagaimana Anda memahami sebuah kasus dari langkah yang saya sampaikan. Jadi tidak tidak fokus di apa namanya di siapanya tidak difokus di salah satu apa ya bagian atau salah satu pemecahan masalah. Ya misalkan di analisis masalahnya, ya, analisis masalahnya seperti apa, peluangnya seperti apa. Nah, bisa yang saya ambil tidak akan seperti itu, gitu ya. Ya itu, tapi belum belum final ini, baru artinya baru rencana saya yang akan saya sampaikan seperti itu. Yang pasti begini, ya, UAS prosentasenya tidak terlalu besar sekarang, ya. Yang lebih besar adalah tugas. Jadi prosedurnya tugas yang lebih besar karena sebenarnya kalau yang tugas itu Anda mencoba memahami apa ya di UAS itu nanti mencoba memahami sebuah kasus secara singkat dan cepat ya. Ya bisa jadi yang mengerjakan juga tidak tidak paham. Nah, itu yang akan saya jadikan UAS. Ya masalah nanti UASnya seperti apa ya belum pasti. Makanya nanti pertemuan terakhir biasanya saya mudah-mudahan saya
dikasih kesempatan untuk tidak ada halangan lah untuk menyampaikan kisi-kisi ujian itu di Zoom ya. Mudah-mudahan saya masih aktif Zoom lisensinya. Nggak tahu sekarang juga. Kemarin saya perpanjang, tapi cuma 1 bulan. Saya lupa 1 bulannya sampai kapan. Kalau nggak salah minggu ini sudah habis sebenarnya. Ya, tapi biasanya kalau terakhir pertemuan nggak terlalu banyak ya menyampaikan kisi-kisi. Itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Nah, silakan nanti Anda coba kerjakan ya secepatnya. Pokoknya jangan sampai telat. Kemudian Anda kumpulkan kalau sudah. Ya, itu kurang lebih ini outline yang sudah saya sampaikan. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau ada pertanyaan, boleh Anda sampaikan melalui WA. Ya, mau japri boleh kalau memang ada sesuatu yang perlu disampaikan. Tapi kalau bisa sih melalui grup biar pertanyaan itu juga bisa dipahami oleh pihak lain, ya, kelompok-kelompok lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Selamat mengerjakan tugas dan sampai ketemu di pertemuan akhir dengan menggunakan Zoom. Untuk yang berikutnya, pertemuan berikutnya mungkin saya akan upload materi ya, kelengkapan dari materi analisa perancangan sistem. Ya, walaupun katakanlah kita atau saya menjelaskan secara gamblang itu di analisisnya, bukan ke perancangan dan implementasinya. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.